Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bapak dosen. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review dari kelompok kami tentang materi pemilu, demokrasi, dan ruang publik dalam desentralisasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri, Paskalis Boylan AMUK, sekarang berada di semester 8, program bawah di semester 6, tepatnya di kelas 6A2. Saya Maria Francisca Nohum, kelas 6A2, Ilmu Pemerintahan. Saya Yohanes Golbertus Meo, semester 6A2, program studi Ilmu Pemerintah. Saya Maria Trisanti Benge, kelas 6A2, program studi Ilmu Pemerintahan. Saya Victorianus Rayaboli, kelas 6A2, program studi Ilmu Pemerintahan. Saya Crescensiana Ude, kelas 4A2, program atas 6A2, Ilmu Pemerintahan. Langsung saja materi pertemuan ke-6, Pemilu, Demokrasi, dan Ruang Publik dalam Desentralisasi. Yang pertama itu hakikat pemilu. Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Misal contohnya itu pemilihan umum presiden. Yang kedua, pemilu sebagai bentuk rekayasa sosial. Rekayasa sosial atau social engineering yang merujuk pada upaya untuk mendesain atau mengkondisikan perubahan struktur dan kultur masyarakat. Yang kedua, pemilu tidak hanya memperoleh kekuasaan, tetapi sebagai media pendidikan politik. Dalam hal ini, makanya di Indonesia menganut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana seluruh masyarakat Indonesia memilih wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Yang berikut, demokrasi. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang melalui prosedur yang baik. Maka dari itu, di dalam demokrasi prosedural terdapat kompetisi atau pertarungan yang di dalamnya terdapat beberapa partai politik yang mempertaruhkan kekuasaan. Dan yang kedua, ada partisipasi dari semua pihak yang meliputi masyarakat dan juga pemerintah. Yang ketiga, liberalisasi, yaitu pemerataan Demokrasi. Tipologi demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu melalui musyawarah dan yang kedua melalui pemilihan langsung. Melalui musyawarah, yang pertama demokrasi deliberatif atau perwalian. Demokrasi ini ditandai dengan mekanisme pemilihan melalui musyawarah dan pembuatan keputusan sistem perwakilan. Di sini contohnya di Kabupaten Ende kemarin terdapat kekosongan wakil bupati Ende yang dimana pemilihan dilakukan oleh lembaga legislatif yaitu DPR. Terus yang kedua, demokrasi deliberatif atau permusyawaratan. Demokrasi ini ditandai dengan penentuan pemimpin melalui musyawarah dan pembuatan keputusan secara langsung atau partisipasi. Di sini contohnya di desa melakukan musyawarah desa yang dimana seluruh masyarakat dituntut untuk berperan aktif untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka untuk kemajuan di lingkungan masyarakat. Yang berikut pemilihan langsung. Pemilihan langsung dibagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi representatif atau perwakilan. Demokrasi perwakilan ini ditandai dengan penentuan pemimpin melalui pemilihan secara langsung dan pembuatan keputusan dengan sistem perwakilan. Contohnya, pemilihan kepala desa. Misalkan ada orang cacat, bisa diwakili ke petugas TPS. Yang kedua, demokrasi partisipatoris atau langsung. Demokrasi langsung ditandai dengan penentuan pemimpin melalui pemilihan langsung dan pembuatan keputusan secara partisipatif
yang melibatkan sebanyak mungkin warga masyarakat. Contohnya pemilihan presiden. Dalam memperkuat demokrasi deliberatif, ada 4 bagian. Yang pertama, 1. Memperkuat kapasitas masyarakat untuk berorganisasi. Yang kedua, membuka ruang-ruang diskusi bagi masyarakat. Dan yang ketiga, revitalisasi fungsi RW atau RT sebagai wadah forum warga. Dan yang terakhir, memperdayakan partai politik sebagai sarana rekrutmen dan seleksi pemimpin politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang, saya mewakili kelompok memohon maaf. Terima kasih, selamat siang.